depan yang terjamin. Mari berinvestasi di PNM si jago. Halo Sobat Cerdas. Kembali lagi dengan podcastnya PNM si jago. Episode kelima. Iya. Hari ini Iya. gua mau nanya nih Mbak sama lu Mbak. Oke. Kayak ini serius nih kayaknya nih. Ya lumayan, Oke. lumayan seru nih. Tentang Seru. apa tuh? Tentang ini. Kan kita hidup udah lama nih Mbak. Iya, kebetulan iya sih. Kebetulan Umur iya udah kan? tua nih. Umur udah kebetulan. tua ya kan? Iya. Kayaknya seru kalau misalkan gua bahas hari ini tentang perkenalan. Suatu Oke. perkenalan. Oke. Di suatu perkenalan kan kita ketemu sama orang-orang tuh. Orang Ada baru gitu orang ya. baru dalam gitu ya, hidup. dari kita kecil TK, Mm-mm. malu-malu kenalan sama temen, Iya, betul. sampai betul. kita udah gede udah nggak tahu malu kalau Oke, kenalan. betul. Suka kepedean gitu Suka ya. kepedean tiba-tiba Iya, gitu iya, karena iya, kita betul. udah punya ini itu gitu kan, kepedean. Apa kabar? Iya, Gitu so kan. asik. So asik. Nah, kira-kira ada nggak Mbak pengalaman lo yang ketika lu kenalan itu timing atau vibes-nya tuh lagi absurd aja gitu, lagi aneh lah gitu. Apa ya? Gue sih masih belum begitu keinget nih. Nanti mungkin bisa pengalaman lo Oke, dulu. Nanti Gua dulu ya. gue skip dulu ya. Gue Oke, inget-inget oke. dulu nih. Soalnya kan hidup gue lebih lama nih dibanding Iya, lo nih. betul, Jadi betul. banyak banget nih Lebih lama pengalaman. sedikit ya. Lebih lama Jadi sedikit. gue ya. agak-agak lupa nih apa-apa Oke, aja oke. sih kejadian-kejadian dalam hidup gue Oke. gitu. Kalau gua waktu ini kan masih deket nih, kira-kira 5 tahun yang lalu lah, 5 tahun atau Oke. 6 tahun atau 4 tahun. Mm. Dulu itu masih zamannya gua aktif di ini, apa namanya? Kayak komunitas gitu. Oke. Dulu Pas itu kuliah nih. pas kuliah, Oke. komunitas. Nah, di komunitas itu banyak tuh kenalan sama orang gitu kan. Kenalan sini situ temen gara-gara itu karena dulu tuh sering komunitas sini kesana sini sana gitu ya, Iya. muter-muter gitu dari lingkungan gua Cipete sampai Depok lah gitu. Itu Jauh tuh. lumayan. Terus tiba-tiba gua lagi ke satu daerah ke ini Ciputat. Terus tiba-tiba ada orang, "Woi Fik," gitu. Oh, oke. Tiba-tiba Oke, kayak oke, kenal oke, gitu. oke. "Oh iya Fik." Terus gue nengok kan, siapa lagi kan? Oke. Gue nggak tahu tuh. Apa kabar lu? Oh iya baik ya kan. Oke, Dia oke, kayaknya oke. baik sama gue kan. Iya, mungkin iya, mungkin betul, guanya betul. aja lupa gitu. Mm-mm. Gue perhatiin mukanya, siapa ya? Iya, gitu biasa gitu. Ya gitu kan. Mm-hmm. Sambil dalam hati gitu, siapa gitu. Dia ngajakin ngobrol. Gimana? Waktu itu di radio dalam, gua inget tuh lu lagi gini. Oke. Oke. Gue cuma jawab, iya gitu. Tapi nggak tahu ini Tapi nggak tahu ini siapa. Gue ketemu dia di mana? Ketemunya gitu di ya. mana tuh gue nggak inget sama sekali. Oke. Nah, habis itu dia berusaha untuk gua tuh inget sama dia gitu. Oke. Terus dia bilang gini, "Iya waktu itu lu inget nggak? Lu ngasih gua Ya ampun, barang ini." diulang-ulang gitu. Kayak gitu. Kan gue makin nggak Ini inget gitu. gimana, Soalnya gitu. lagi panik kan, dia udah Oke. excited, guanya biasa Oke, aja oke, dan oke. malah lupa. Iya, betul. Terus ya udah, dia ini akhirnya dia tinggalin gue dulu tuh. Soalnya gue lagi di kayak toko gitu, lumayan kecil. Jadi kalau kemana-mana ya kayaknya Ya, gue ketemu aja ke gitu. ujung sana, dia ke ujung sini masih kelihatan gitu. Oke. Jadi kayak dia sibuk dulu gitu. Ya udah ntar gue ini lagi ya. Gitu. Ya udah. Terus gue sambil inget-inget tadi siapa ya? Bener-bener nggak inget gue pas saat Oke. itu. Terus habis itu bayar kan, bayar di toko itu gue bayar. Dia ngantri di belakang gue. Aduh, kok belakang gue gitu? Kenapa nggak nanti aja gitu Iya, kan? Atau iya, nggak iya. gue yang nunggu deh biar dicabut duluan gitu. Ternyata Terus habis itu dia bilang, "Fik, lu waktu itu beli di toko gua." Oh walah. Iya, gue langsung ini. Oh itu toko iya. apa sih? Toko vape. Oh, oke. Nah, karena Ya, pada ya, hobi lo ya. karena pada tahun itu vape itu kayak masih sedikit kan. Jadi orang kalau berperan di satu komunitas itu kan seneng gitu Iya, kan. iya. Nah, itu lagi dibangun
lagi dibangun ininya, vibes-nya gitu. Vibe tuh jangan sampai yang apa namanya, yang negatif lah gitu. Iya, Nah, itu betul, makanya betul. komunitasnya banyak tuh gitu-gitu. Mm-mm. Nah, gitu terus. Oh, alah. Ternyata dia adalah pedagang. Iya. Dan lo Ternyata pembeli ternyata. Ya Dan pada saat itu ampun. di toko itu emang ternyata lama nongkrongnya, terus habis itu orangnya baik, jamu gua baik segala macam, tapi gua yang lupa. Yang lupa. Aduh. Habis gue, oh alah ya gue baru inget tuh. Jadi gue Lucu. menikmati pembicaraan gue sama dia cuman 5 menit lah paling di akhir-akhir doang. Aduh, absurd sekali ya. banget tuh Terus tiba-tiba. nanti kalau lo ketemu lagi tiba-tiba lo bakal Udah, masih inget gak? udah ada inget gue. Udah Karena inget. itu pengalaman Dianya absurd. lupa ya. Karena itu pengalaman lumayan absurd itu. Iyalah. Aneh banget tiba-tiba ditanyain. Soalnya lama gitu, Iya, itu jarak lama banget, ngomong 5 dulu tahun. ini dulu. Ya udah gitu. Nah, Kalau kalau lo ada gue nggak? sih jujur gue masih belum ada sih, Fik. Masih Maksudnya belum kayak ada. masih apa ya? Mungkin bukan kayak perkenalan kali, lebih Hmm. banyak ke kejadian-kejadian orang terdekat gue aja sih Oh sebetulnya. iya, oke. Gitu. Bisa tuh. Jadi kayak Hmm. bukan yang gue yang ngalamin gitu, Hmm. tapi Gimana? aduh apa ya? Sebenarnya kayak misalkan contohnya kayak suami gue gitu ya. Suami gue itu dulu waktu di kampus ada yang mukanya mirip banget kayak dia. Oke. Cuman bedanya si orang itu lebih hitam kulitnya. Oke, ya. Kalau suami gue kan lebih putih gitu kan. Oke. Nah terus dulu itu adiknya suami gue juga sekolah di sekolah yang sama. Oke. Nah tiba-tiba pada suatu hari ada orang gitu kan bilang nih ke si adik gue, adik ipar gue lah gitu ya gitu. Tadi gue ada ngeliat kakak lo di sini jalan-jalan gitu kan. Hah? Kakak gue kan perasaan udah lama lulus gitu kan. Iya ada kok gini. Nah ternyata bukan, ternyata si kembarannya itu gitu. Yang mirip. Iya, dan itu udah terjadi tuh berkali-kali gitu loh. Gitu. Iya. Jadi itu Bisa cukup ya? lucu sih menurut gue gitu ya. Paling kayak gitu-gitu aja. Ngelihat orang yang mirip sama orang yang terdekat kita gitu dan ya. Itu emang mirip banget sih, Mirip Fik. banget Nanti ya. deh kalau misalnya gue kasih tahu fotonya Iya, ya. Cuma bedanya lebih di kulitnya aja gitu loh. Gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Tapi Gitu kalau ya. gue nya sendiri sih belum pernah mengalami hal yang absurd gitu. Atau enggak gue lupa lah gitu. Tentang temen nih Mbak. Lu pernah nggak kan pertemanan nih ya. Pertemanan. Kan kita punya nih. Kalau sekarang mungkin kita udah sortir ya teman kita siapa betul, aja yang betul. yang paling connect sama kita kan. Dulu kan kita juga hidup tuh kalau yang ekstrovert dia punya banyak temen, yang introvert ya udah mungkin itu aja atau enggak mungkin malah jarang banget punya teman gitu. Lu lebih ke ekstrovert atau introvert? Gue sebetulnya ekstrovert sih. Ekstrovert. Berarti temannya lumayan banyak lah ya. Iya, lumayan. Nah, lu so gaul banget gue. Lumayan lagi, so gaul gue. Nah, selama lu jadi ekstrovert, lu tetap milih temen nggak yang cocok sama lu? Pastinya. Pasti. Iya. Kira-kira kriteria temen lu tuh yang bisa buat nyaman ketika lu temenan sama dia tuh apa? Oke. Jadi gini intinya nih ya. Jadi kan tanpa kita bisa pokoknya tuh seiring dengan waktu tuh pasti seleksi alam ya. Iya betul. Teman-teman tuh makin terseleksi gitu, mana yang betul-betul teman dan yang ya udah cuman kayak segituannya aja gitu kan. Iya, nah gue tuh tipe yang orang itu bisa gue bilang sahabat kalau si orang itu udah kenal sama nyokap bokap gue. Oke. Jadi kayak udah sering datang, sering kenal sama nyokap bokap gue gitu. Jadi itu yang gue bilang sahabat gue gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin banyak, tapi kalau untuk sahabat paling kayak cuman 5 atau 6 orang gitu sih, Fik. Itu dari mulai sahabat SMP ada, SMA ada, kuliah ada, sama kerja juga ada. Gitu. Nah jadi tuh yang bikin gue nyaman itu adalah mereka itu udah tahu background keluarga gue. Kayak apapun yang terjadi di masalah hidup gue tuh mereka udah tahu gitu. Lebih ke situ sih sebetulnya nyamannya gue gitu. Untuk sahabat tuh ya. Iya, betul. Jadi ketika dia udah mengetahui lebih dari sekedar temen. Iya, betul. Di mana itu ada keluarga, ada kebiasaan yang dia ternyata tuh ya terima kebiasaan gue. Pokoknya, walaupun baik atau buruk ya. Iya.
Pokoknya ibaratnya tuh kalau mereka datang ke rumah gue tuh udah kayak rumah kedua. Kayak halo om, tante, bla bla gitu. Udah gitu. Itu yang gue anggap sebagai sahabat gue. Oke. Gitu. Kadang gue setuju sih itu sih. Kadang gue setuju karena kalau misalnya orang itu udah kenal sama kita dan keluarga kita gitu kan rasanya udah intim gitu. Udah intim gitu kan udah ya udah lu ya sahabat berarti ya. Gitu bebas kan. gitu mau ngapain. Betul. Terus kita juga kalau misalnya walaupun jalan balik malam gitu kan ya bilangnya sama ngejual nama sih. Ngejual nama. Iya sama si ini nih. Iya sama si ini kok. Gitu kan. Ya aman. Soalnya orangnya baik gitu. Apalagi kan di anaknya baik segala macam kan kita bisa yang jual namanya dia gitu kan. Iya kan ini lagi di sini kok bentar lagi pulang gitu kan. Padahal kitanya kemana tapi teman kita itu dijadiin tameng. Iya masih ini gitu. Padahal kita lagi kemana gitu kan. Wah bahaya tuh gitu. Teman jadi tameng tuh. Iya. Nah, tapi gue sering iya kan pastilah. sering banget gue sering banget kayak gue punya temen satu kayak tapi kayaknya nyokap gue nggak nonton podcastnya jadi nggak apa-apa. Aman. Gue punya temen satu dari SD dari TK sih. Cuman gue nganggep dia sahabat tuh pas gue di SMA. Jadi gue dari TK temenan biasa terus TK, SD, SMP, SMA itu sama dia ini. Gue ada satu sahabat cowok. Terus habis itu karena dulu waktu SD tuh pas kita pulang sekolah karena di rumahnya jauh. Kebetulan rumah gue lebih deket dari sekolah itu. Teman gue nih pulangnya ke rumah gue. Gitu sampai dia dijemput sama sama keluarganya gitu. Ya udah. Jadinya dari SD itu udah kenal deket sampai kuliah apa segala macam. Nah pas kuliah itu gue udah jarang ketemu. Iya biasanya kuliah emang gitu kan. Nah soalnya kuliahnya beda. Kuliahnya beda jarang ketemu. Kalau gue pulang malam pas di kuliah itu pasti selalu gue bilang gitu. Selalu gue bilang iya kok belum pulang. Iya ini lagi sama Ali ya. Oh namanya Ali. Ali kamu jangan mau dijadikan tameng. Selalu kasihan kamu Ali. Ini sama Ali tenang aja man bentar lagi pulang. Iya. Atau teman-teman yang udah kenal juga gitu. Iya bisa gitu emang. Kalau misalnya si Ali ini kayaknya udah keseringan nih Ali ya ganti yang lain. Pinjam nama yang lain dulu ya. Gitu. Iya betul. Nah terus ngomong-ngomong sahabat nih Fik. Kalau gue nih sahabat gue itu tuh ada beberapa versi gitu. Maksudnya gini. Kalau misalkan yang gue lebih banyak ngomongin mengenai mengenai hidup gitu ya, mengenai spiritual atau apa gitu, gue ada sama sahabat yang ini gitu misalkan. Terus kalau misalkan gue yang lebih banyak membahas mengenai orang tua, gue sama teman-teman gue yang di kantor lama. Terus kalau yang lebih ke percintaan sama yang ini gitu, jadi kebagi-bagi gitu. Bener, gue juga setuju tuh. Gitu. Kita nggak bisa bicarain topik A misalkan kita bicarain topik A ini sahabat kita yang A. Belum tentu yang B terus kita bisa ngomongin juga. Iya benar. Iya gitu. Jadi nggak semuanya meskipun memang sahabat tapi nggak semuanya dia bisa menangkap masalah-masalah kita gitu. Iya, itu gue juga setuju gitu. Gue juga ngefilter mana yang temen gue nih bisa gue ajak ngobrol tentang vape saat ini. Nah, yang gue bisa tentang pribadi gue yang gimana gue harus lakukan dengan masalah. Betul. Nah itu gue kesini kayak gitu sih. Gue juga kayak gitu sama. Iya betul. Iya. Nah terus lo percaya nggak sih yang namanya perempuan dan laki itu bisa sahabatan? Lo tipikal yang percaya atau enggak gitu? Gue percaya karena gue punya. Nah gue juga percaya. Karena gini, ini seru nih. Jadi gini ya, gue nggak munafik. Ketika tiba-tiba timbul ada perasaan itu gitu ya. Timbul perasaan itu. Kadang ada. Kalau kita masih sendirian. Yes, betul. Biasanya gitu ada. Emang. Pasti ada. Jadi agak-agak baper. Agak-agak baper tuh pasti ada. Gue ini mengalami itu ketika gue punya gue punya sahabat tuh pas di kuliah doang. Dan lo masih single waktu itu? Waktu itu juga masih single. Nah habis itu ya kebetulan yang mau gue deketin sahabatnya teman gue, sahabat gue.
gimana tuh bilangnya, sahabatnya sahabat gue. Oke. Ya kayak gitu. Nah, ya jadi ya gue mau apa segala macam ngobrol, tanyanya ke dia gitu kan, ini gimana gitu. Ya konsultasi lah konsultasinya gitu ya. ke dia gitu. Sip. Nah terus habis itu ketika gue pada saat itu nggak jadilah gitulah, nggak jadi. Tapi nggak apa-apa, gue sama teman gue, sahabat gue ini yang cewek tetap sahabat, tetap teman, tetap santai gitu segala macam. Sampai sekarang kalau ada apa-apa segala macam, gue pasti curhat, kadang-kadang gue curhat ke dia gitu. Dan itu nggak masalah dengan pasangan lo? Nggak ada, nggak masalah sama sekali. Dan itu terbuka gitu. Justru malah temenan kan? Jadi malah temenan, betul. Temenan sama dia gitu. Walaupun di satu sisi di kadang-kadang pas awal-awal temenan itu ada apa gue sama dia kali ya, itu ada. Tapi gue memilih untuk tidak. Karena ketika itu ada, kalian bisa pilih lanjut atau enggak. Ya. Soalnya serba salah sih ya. Maksudnya kayak di film-film ya, nanti dikala lo tuh tiba-tiba udah jadian, terus end up-nya tuh lo putus, malah jadi musuhan. Nah itu gitu kan, yang udah gitu kan soalnya. Jadi jarang banget yang tadinya lo udah sahabatan terus jadian, terus kita masih sahabatan ya, itu kayaknya susah banget. Sulit, gitu kan. Itu sulit gitu. Jadi mendingan ya udah deh, ditahan aja perasaan ini. Gitu ya. Betul. Karena kan kita awalnya juga berteman. Betul. Kalau itu kan istilahnya timbul godaan. Iya betul, siapa suruh ya kan. Siapa suruh tergoda kan. Iya sih, iya gue juga gitu. Gue juga ada sahabat cowok dari kuliah gitu kan. Dan suami gue juga kenal gitu. Tapi ya udah, kita cuman betul-betul sahabat, nggak melibatkan perasaan gitu. Karena memang kebetulan juga ya dia juga bukan tipe gue gitu kan. Tapi memang lebih enak dijadiin sahabat. Betul. Gitu. Gue setuju banget. Kalau games ini gue agak deg-degan gitu kira. Pertanyaannya takut yang agak-agak sensitif nih, ya nggak sih? Iya ya. Tiba-tiba nanti yang menyangkut kerjaan gitu kan? Ya memang tentang rekan kerja, edisi rekan kerja kan, pasti menyangkut dengan kerjaan. 3-3 ya? 3-3. Oke, ya udah lo dulu. Oke, gue dulu ya. Deg-degan. Sebutkan sebuah tempat paling nyaman di kantormu. Mengapa? Tempat paling nyaman di kantorku. Toilet pastinya. Toilet. Jadi wanita itu suka berkaca, ya kan? Oh iya, benar. Apalagi sekarang toilet kita udah ada pintu. Iya, betul. Jadi udah ketutup, jadi lebih nyaman. Iya, betul. Gitu. Tapi enggak sih, selain itu sebetulnya gue suka di meja gue. Gue suka di meja gue sendiri. Soalnya kan gue tipikal yang suka menghias-hias meja. Iya, meja harus rame ya. Jadi senyaman mungkin gitu kan. Mungkin, jadi ya udah, gue nyaman sih kalau di meja gue. Gitu. Gue ya. Ya, siap. Apa yang ingin kamu capai dalam karirmu 3 tahun ke depan? Apa yuk? Jadi direksi mungkin? Wow, itu walaupun ingin nggak mungkin. Jauh sekali ya. Tuh. Skipnya jauh banget tuh kayaknya. 3 tahun ke depan, karir ya. Ya nggak muluk-muluk, yang penting bawaan direksi, enggak, bercanda Pak. Enggak. Inilah ya, yang penting lebih baik daripada sekarang. Terus kemudian mau di kantor ini maupun tidak, ya gue akan sangat bersyukur. Yang penting ya kalau takaran itu mungkin apa ya, gaji kali ya. Iya, betul. Ya agak sedikit gaji bertambah, fasilitas gitu. Fasilitas gitu ya bertambah lah gitu. Nggak usah yang berapa harus nambah jadi berapa digit segala macam, nggak perlu. Yang penting yang buat lebih lo baik happy lah gitu. Ya, yang penting lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sip. Gitu. Oke. Lanjut. Adakah perilaku rekan kerja yang membuatmu senang? Mengapa? Yang membuatku senang ya pasti ada lah. Banyak sih sebetulnya. Maksudnya ya senangnya dalam arti bukan yang senang gimana-gimana ya. Cuman kayak lebih ke, ya gue senangnya tuh dikala kayak kita lagi makan siang aja. Kayak lagi makan siang gitu, kita suka kayak hangout bareng. Terus kayak abis ini ngopi yuk, abis ini itu yuk. Apalagi kalau abis gajian ya kan, suka kayak tiba-tiba beli ini, jajan ini itu, pesan
ojek online apalah gitu. Jadi jajannya di tempat ber-AC ya. Iya. Ya. Bukan di tenda-tenda Bukan sebelah, di tenda-tenda tapi kantin gitu Iya, bukan ya. Yang tempat gitu. ber-AC gitu ya. Jadi lebih ke kekompakannya aja sih. Oke. Gitu. Setuju. Oke, gue ya. Ya. Menurutmu, apakah kamu orang yang disukai oleh rekan kerjamu? Wah. Iya Ini nggak loh. tahu nih. Tapi kayaknya sih. Kayaknya iya deh. Kayaknya Jadi iya. pede aja Iya, dong. Kayaknya iya. Gue nggak tahu. Kayaknya sih iya. Mm-mm. Kalau misalnya enggak, gue bisa merasakan mereka Pas lo nggak nggak mau. diajak makan siang. Nah itu. Pas lo Kalau nggak akan, Fik mau ikut. Nah itu nggak mungkin. Nah Iya, kalau misalnya betul, kan betul. kalau misalnya kita malas gitu sama dia, ya udah gue ngajak yang lain Iya, aja gitu. betul. Walaupun nanti yang lain ngajak dia juga nggak apa-apa Iya, gitu. iya, Cuman betul, kan betul. gue ya yang penting guanya nggak ngajak dia gitu. Iya, kan. betul. Selama ini sih masih pada ngajakin. Masih gitu. aman ya, Masih masih aman. fine-fine aja. Masih fine-fine Oke. aja. Belum semua sisi dari gue yang terbuka sini, jadi aman-aman aja. Ya, aman. Oke, lanjut. Lanjut. Hal apa saja yang kamu lakukan sebelum pergi ke kantor? Hal apa saja? Oke. Yang pasti pamit lah ya ke Oke. orang tua dan suami. Terus minum air putih sebanyaknya. Air putih. Gue sih nggak sarapan, bukan tipikal yang sarapan di rumah. Oh gitu. Nah, soalnya gue berangkat pagi banget dan itu kan Iya baru sih. lapar kan. Oke. Sama ya berdoa Oke. gitu. Doa ya. Mm-mm. Berarti pagi-pagi bangun, Mm-mm. minum air putih, Mm-mm. sebelum Terus ya pergi izin orang tua. gak mandi tadi. Gue diledekin tuh. Gue gak mandi. Oh iya gak mandi. Ya pasti mandi lah, mesti gue sebutin gue mandi. Itu udah wajib lah ya. Itu udah wajib Itu lah. wajib lah ya. Betul. Iya. Oke, terakhir Oke, ya. Terakhir. Oke, deskripsikan kantor ideal menurutmu. Kantor ideal. Mm-mm. Yang asik gitu. Sebetulnya ini udah lumayan Udah ideal ideal ya? sih kantor baru kita ini. Mm-mm. Tidak, walaupun memang terlihat kantor tapi tidak Nggak tidak sekaku vibe, itu, nah gitu. tidak vibe yang kaku gitu. Ya, betul. Terus kemudian jam ataupun kerjaan itu fleksibel. Mm-mm. Terus apa teman-temannya juga nggak Seru. ya seru, Ya. walaupun julid ya seru gitu. Enggak sih, enggak julid lah, banget. enggak kok. Kita semua sama kok suka Ah. gibah. Iya, kita semua sama suka ngomongin. Nah, jadi yang A ngomongin B, B ngomongin Iya, A betul, gitu. betul. Ah. Itu udah Jadi biasa itu. jadi udah biasa gitu. Kalau misalnya gue juga ketika tahu diomongin, oh ya udah ya nggak udah apa-apa, nggak apa-apa. karena gue tahu. Tandanya lo influencer suka diomongin, iya kan? Ya Iya. sudah selesai nih. Sudah jadi selesai. kuisnya. Terus podcastnya juga udah selesai. Sudah selesai. Ya cepat sekali ya. Cepat sekali ya, lumayan ya. Tapi nggak Mm-mm. tahu sih berapa nih. Nanti kita lihat ya, Iya, nggak berapa apa-apa. menit. Udah. 20-an ya? Wow. Oke. Makin lama kayaknya ya. Makin lama podcast kita nih. Heeh. Mantap. Iya. Oke. Nah, terus Terima ada- kasih semuanya yang udah Episode nonton kelima ini. sampai episode 5 Ya. dan sudah sampai akhir juga. Jangan lupa subscribe, Ya. like, dan share ke teman-teman kalian, dan Ya. follow akun Instagramnya juga Betul. di sijago.pnmim sijago underscore pnmim. Nah, itu Sama dia. ini nih. Kan kita sebentar lagi udah mau masuk bulan Ramadan ya. Oh iya betul. Jadi tungguin aja guys, ke depannya nanti akan ada beberapa acara seru ya. ya betul. Akan ada live YouTube, Live terus YouTube, ada ada podcast giveaway. yang mungkin nanti akan ada influencernya gitu. Ya betul. Doain aja guys. Ya, siapa tahu kita bisa panggil siapa ya? Pak Jokowi mungkin. Amin. Amin. Gitu. Deddy Corbuzier aja belum bisa manggil Joko Widodo, Iya, apalagi makanya. kita. Apalagi kita. Jauh. Jauh sekali, masih jauh sekali. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih banyak ya guys Terima sudah kasih nonton YouTube kita banyak. kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Bye-bye. PNM si jago investasi cepat.